Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar, jumpa lagi di channel Guru ID XIP Sindi. Dukung terus perkembangan channel ini agar kami bisa terus semangat membuat konten-konten, khususnya konten pendidikan, konten belajar untuk para pembelajar semuanya, dengan cara subscribe, klik loncengnya, bisa di all atau personalize. Terus silahkan share video-videonya, beri komentar agar kami bisa membuat konten yang lebih baik lagi, lebih positif lagi. Ada beberapa playlist yang ada di Guru ID XIP Sindi, antara lain playlistnya ada beberapa, ada review, ada tutorial, ada konten stand up, sit down komedi, ada belajar Islam, ada puisi, ada demonstrasi, jalan-jalan, dan pendidikan. Baik para pembelajar, pada video kali ini kita akan belajar menjelajahi negara Jepang dengan menggunakan aplikasi Google Earth. Langsung saja kita menuju Google Earth. Baik para pembelajar, inilah tampilan Google Earth versi Air yang bisa dibuka di desktop. Bisa juga para pembelajar mendownload Google Earth versi Play Store untuk smartphone Android-nya. Ini bisa dibuka di smartphone Android. Baik, kali ini kita akan menjelajahi negara Jepang sebagaimana materi negara-negara benua Asia dan benua lainnya. Kita mulai dari negara Jepang yang berada di Asia. Baik para pembelajar, kita ketahui bahwa negara Jepang berada di utara Indonesia. Kita bergerak ke utara, belahan bumi utara sudah terlihat. Nah, ini adalah negara Jepang. Kita perbesar. Seperti inilah bentuk negara Jepang. Jika dilihat sekilas, dia berbentuk naga. Negara Jepang berbatasan dengan Korea Selatan, Korea Utara, negara Cina, dan Rusia. Baik para pembelajar, di sini saya sudah membuat project tentang menjelajahi negara Jepang. Langsung saja kita buka projectnya. Baik para pembelajar, ini adalah project yang saya buat tentang menjelajahi Jepang. Silahkan para pembelajar subscribe, like, comment, share channel YouTube Guru ID XIP Sindi atau lewat link berikut ini. Silahkan di copy paste link ini lalu dicari channel Guru ID XIP Sindi. Baik para pembelajar, kali ini kita akan mempelajari keunikan Jepang, letak Jepang, iklim Jepang, bentuk muka bumi Jepang, keadaan geologi Jepang, flora dan fauna Jepang, kondisi penduduk Jepang. Silahkan explore lebih jauh pengetahuan Anda mengenai negara Jepang, setidaknya untuk mengetahui perbedaan negara Jepang dan negara Indonesia. Lanjut ke bawah, kita menjelajahi negara Jepang. Kita mulai dari info tentang Jepang. Kita lihat apakah isi info dari Jepang. Baik para pembelajar, ini adalah info tentang Jepang. Di sini diinformasikan bahwa ciri khas yang dimiliki Jepang yaitu salah satu negara adidaya di bidang ekonomi dan teknologi. Terus memiliki bunga khas yaitu bunga sakura. Jepang dijuluki negara matahari terbit. Memiliki agama Shinto yang merupakan warisan nenek moyang. Memiliki cagar budaya terkenal di dunia berupa deretan rumah tradisional yang disebut Gaso Sukuri. Memiliki pakaian khas yang disebut kimono. Itu adalah info tentang Jepang.
Kita ketahui bendera negara Jepang seperti ini, warna putih, baru di tengahnya ada lingkaran warna merah. Ini menyimbolkan matahari. Jadi katanya negara Jepang dijuluki negara matahari terbit. Jika kita lihat peta, matahari terbit dari timur. Jadi matahari betul memang terlihat jelas ketika kita berada di negara Jepang. Matahari akan terlihat jelas karena di depannya, di belahan timurnya Jepang itu laut lepas. Jadi matahari akan sangat terlihat langsung ketika terbit. Selanjutnya, ketika kita berkunjung di suatu negara, tentunya kita akan landing di bandar udara internasional Jepang. Kita coba pergi ke bandara atau bandar udara internasional Jepang. Kita tunggu beberapa saat. Kita akan dibawa menuju ke bandar udara internasional Jepang. Jadi letak bandar udara ini berada di Ota City, Tokyo. Nah, kita langsung berada di bagian bandara. Kita langsung berada di bagian dalam bandara. Seperti ini tampakannya, berada di Bandar Udara Internasional Ota City, Tokyo. Ini ada beberapa penumpang pesawat. Dengan menggunakan Google Earth, para pembelajar akan merasakan dan menikmati belajar dengan real time. Jadi para pembelajar akan belajar secara real time dan menikmati proses pembelajarannya. Jadi kita langsung berada di lokasi yang kita mau tuju. Jadi seolah-olah kita berada di lokasi yang kita pelajari, yang akan kita pelajari. Seperti itu para pembelajar. Baik, kita tiba di Jepang melalui Bandara Internasional Ota City, Tokyo. Selanjutnya kita ke lokasi Jepang berikutnya. Ada informasi tentang, kita baca, Jepang atau Nippon atau Nihon, nama resmi. Nipponkoku atau Nihonkoku, nama harfiah negara Jepang, adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk, dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Lautan Tiongkok Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang bertetangga dengan Taiwan Republik Tiongkok. Letak geografis Jepang sendiri adalah di pesisir Lautan Pasifik, lebih tepatnya di sebelah timur benua Asia. Istilah dari kepulauan Jepang merujuk pada 4 pulau besar dari utara ke selatan, yakni Pulau Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, dan Kepulauan Ryukyu yang berada di selatan Kyushu. Rata-rata sekitar 70% hingga 80% wilayah di Jepang terdiri dari pegunungan, berhutan lebat yang cocok untuk pertanian, industri, dan juga pemukiman. Tetapi daerah yang curam juga berbahaya untuk dihuni karena bisa berisiko tanah longsor. Oleh sebab itu, pemukiman penduduk Jepang terpusat di kawasan pesisir, dan Jepang termasuk salah satu negara berpenduduk terpadat di dunia. Jepang yang beribu kota di Tokyo ini merupakan negara industri terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Sungguh luar biasa negara Jepang. Berikut ini fakta-fakta menarik seputar negara Jepang.
Letak geografis, Jepang terletak di kawasan Asia Timur yang terpisah dari benua Asia, di sebelah timur benua Asia dan sebelah barat Samudra Pasifik. Iklim Jepang yakni muson laut sedang. Keadaan penduduk, data tahun 1998 jumlah penduduknya adalah 126.400 jiwa. Pertumbuhan penduduknya 0,3% dan kepadatannya 326 jiwa per kilometer persegi. Bentuk pemerintahan, kepala negaranya adalah kaisar atau tenno, dan kepala pemerintahan Jepang adalah Perdana Menteri. Bahasa Jepang, kebanyakan bahasa yang digunakan bahasa Jepang dengan huruf kanji. Agama, sebagian besar agamanya adalah Shinto dan Buddha. Kegiatan ekonomi Jepang, industri, perikanan, pertanian, perdagangan, pertambangan, dan perhubungan. Kebudayaan, kebanyakan Jepang menerima pengaruh dari Cina, tetapi terdapat juga perbedaan yang jelas antara keduanya, misalnya seni dan sendera tari, upacara minum teh, teknik merangkai bunga, dan lain-lain. Tetapi kebudayaan dan kebiasaan Jepang yang harus dicontoh adalah suka bekerja keras dan kedisiplinannya yang tinggi. Batas wilayah Jepang dibagi menjadi 8 zona, antara lain: sebelah barat, negara Korea Selatan dan Korea Utara dipisahkan oleh Laut Jepang. Batas Jepang di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di sebelah utara berbatasan dengan negara Rusia dipisahkan oleh Laut Jepang. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di sebelah barat laut negara Rusia dipisahkan oleh Laut Jepang. Batas Jepang di sebelah barat daya negara Cina, Tiongkok dipisahkan oleh Laut Cina Timur. Di sebelah timur laut Samudra Pasifik, dan di sebelah tenggara berbatasan dengan Samudra Pasifik. Baik para pembelajar, itu informasi yang kita dapat mengenai lokasi Jepang. Lanjut, setelah belajar tentang lokasi Jepang, kita jalan-jalan lagi coba kita lihat salah satu universitas yang ada di Jepang. Kita menuju ke Universitas Tokyo, Jepang. Seperti apa keadaan universitasnya? Jadi ini tampakan universitasnya. Seperti ini tampakan universitasnya. Baik para pembelajar, setelah kita jalan-jalan di Universitas Tokyo, Jepang, kita lanjut mencari informasi tentang iklim Jepang. Seperti apakah iklim Jepang? Berikut informasi mengenai iklim Jepang. Ada 4 musim di Jepang. Negara Jepang memiliki iklim sedang yang terdiri dari 4 musim, yaitu musim gugur, musim semi, musim panas, dan musim dingin, di mana satu musim membutuhkan waktu kurang lebih selama 3 bulan. Jepang terletak di kawasan Asia Timur dengan luas wilayah mencapai 377.973 km persegi. Musim semi dimulai sekitar bulan Maret. Suhu pada musim panas bisa mencapai 35 derajat Celcius dengan kelembapan lebih dari 90%. Pada bulan tersebut ditandai dengan pohon-pohon hijau dan suara serangga yang ribut. Sekolah di Jepang libur selama 1 bulan atau libur musim panas, dengan biasanya penduduk Jepang pergi ke pantai. Hari yang panas dan lembab pada musim panas berakhir di musim gugur. Sesuai dengan namanya, musim gugur di Jepang ditandai dengan mulai gugur atau rontoknya daun-daun di pohon. Peristiwa tersebut berawal di sekitar bulan September. Sejauh mata memandang, daun-daun tampak berwarna merah, orange, dan kuning. Banyak binatang yang mengumpulkan makanan untuk ditimbung sebagai persediaan menghadapi musim dingin. Kita lanjut ke bawah. Musim dingin ditandai dengan turunnya butiran salju yang diawali sekitar bulan Desember. Pada musim dingin, suhu udara sangat rendah. Musim panas di Jepang dimulai sekitar bulan Juni.
ini link project yang saya buat tentang menjelajahi negara Jepang dibagikan ke para pembelajar atau para siswa Bapak Ibu. Link ini akan sangat ringan dibuka jika dibuka di smartphone. Jadi tinggal para pembelajar Bapak Ibu dan murid Bapak Ibu menginstal Google Air di smartphone, terus link ini dibuka, maka akan terasa ringan dibukanya jika dibuka di smartphone. Nanti link project ini saya akan bagikan di deskripsi, bagian deskripsi video ini. Bapak Ibu bisa manfaatkan, para pembelajar semuanya bisa manfaatkan. Baik, telah terbuka informasi tentang bentuk muka bumi dan keadaan geologi Jepang. Jadi kita dibawa langsung ke Gunung Fuji para pembelajar. Kita baca informasi dulu. Jepang memiliki wilayah dataran rendah yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar atau 70-80% wilayahnya terdiri atas dataran tinggi atau pegunungan. Bentuk muka bumi Jepang ialah berbentuk kepulauan yang bernama Kepulauan Jepang. Pulau yang terdapat di Jepang diantaranya Pulau Kyushu, Pulau Honshu, Pulau Hokkaido, Pulau Sakhalin. Di Pulau Honshu terdapat kota Tokyo. Wilayah kepulauan Jepang bergunung-gunung. Wilayah dataran terletak di sepanjang pantai. Dataran terbesar dapat dijumpai di dataran Kanto, wilayah Tokyo. Kinai Plain, Osaka, Kyoto. Wilayah Nobi, Nagoya. Wilayah Echigo, Honshu, Sendai, Honshu Timur Laut. Selain itu ada pula dataran yang relatif kecil luasnya di Hokkaido dan menjadi pusat aktivitas penduduk. Jadi pusat aktivitas penduduk Jepang di Hokkaido. Gunung Fuji merupakan gunung tertinggi di Jepang. Gunung Fuji memiliki ketinggian 3.776 meter. Gunung-gunung api di Jepang termasuk bagian dari jalur pegunungan wilayah Pasifik. Dataran rendah dan sempit terdapat di sepanjang pantai. Dataran rendah yang luas yaitu dataran Kwanto, Kimiki, Nobi terdapat di Pulau Honshu. Sungai-sungai di Jepang pendek-pendek dan mengalir deras. Di wilayah Jepang sering terjadi gempa bumi dan tsunami. Jadi Jepang terkenal dengan gempa bumi dan tsunami-nya karena ini tadi alasannya. Karena Jepang itu termasuk bagian dari jalur pegunungan di wilayah Pasifik. Ini penjelasannya para pembelajar. Gempa bumi sering terjadi di Jepang karena Jepang berada di area yang disebut cincin api Pasifik. Wilayah dilalui oleh lempengan api bawah permukaan bumi. Cincin api tersebut membentuk sepatu kuda yang mengikuti plak di Samudra Pasifik yang seringkali menjadi penyebab gempa bumi dengan erupsi vulkanis di wilayah di atasnya. Lempeng tektonik di cincin api ini sering bertumbuk dan bertabrakan. Lapisan cadangan api di atasnya sering mencuat atau bergoncang ketika lempeng bergerak dan bertabrakan. Lempeng-lempeng tersebut bergerak dan berinteraksi satu sama lain, entah bertubrukan, memisah, dan menumpuk. Hal-hal tersebut membuat lapisan tanah yang berada di atasnya juga ikut bergerak. Pergerakan ini yang disebut gempa. Dilansir dari Life Science. Jepang berada di atas lempeng Pasifik dan lempeng Laut Filipina. Kedua lempeng ini sangat aktif dibandingkan dengan lempeng-lempeng lainnya di dunia. Jepang adalah negara kepulauan yang titik gempa di lepas pantai sehingga memicu timbulnya tsunami. Rata-rata gempa yang terjadi di Jepang berkekuatan 7 magnitudo, kekuatan intensitas gempa. Pada kekuatan 7 magnitudo, orang sudah sulit untuk bertindak seperti kemauan dan kesadarannya, dan benda-benda dalam ruangan berhamburan ke segala arah dan beberapa bangunan rubuh. Bacaan selengkapnya bisa para pembelajar baca di https://tirto.id/jon. Jadi kita tadi dibawa langsung ke atas, bukan puncak, tapi bagian Gunung Fuji.
Ada pendaki di sana para pembelajar. Jadi inilah tampakan ketika kita berada di atas Gunung Fuji. Baik para pembelajar, dari Gunung Fuji kita menuju salah satu gunung berikutnya, yaitu Gunung Akaishi. Coba kita bergerak ke Gunung Akaishi. Akaishi adalah puncak dari pegunungan Akaishi. Gunung ini berada di perbatasan prefektur Shizuoka dan prefektur Nagano yang berada di pusat Honshu, Jepang. Pada tanggal 1 Juni 1964, gunung ini termasuk dalam Taman Nasional Minami LPS. Ketinggiannya 3120 meter. Ketinggian relatifnya 4421 meter. Ini informasi tambahannya. Di dalamnya ada foto-foto pegunungan Akaishi, Gunung Akaishi. Wow, sangat indah sekali. Coba kita langsung berada di puncak Gunung Akaishi. Kita klik. Mari kita menuju ke puncak Gunung Akaishi. Langsung kita disajikan menu foto 360 derajat di puncak Gunung Akaishi. Wow, jadi belajar IPS khususnya menjelajahi negara-negara di benua Asia dan benua lainnya sangat real dan sangat menarik jika mempelajarinya lewat proyek Google Earth. Inilah puncak Gunung Akaishi di ketinggian 3000 berapa ya tadi informasi awal, 3000 lebih meter di atas permukaan laut. Jadi di atas kita bersama dengan pendaki gunung lainnya. Inilah tampakan keadaan bentuk muka bumi dan keadaan geologi Jepang. Pegunungan terlihat berbaris sepanjang mata memandang. Selanjutnya kita bergerak ke wilayah pantai. Jadi kita bergerak ke wilayah pantai Jepang, dataran rendah atau wilayah dataran yang biasanya berpusat masyarakat atau penduduk Jepang untuk bermukim dan beraktivitas. Kita ke salah satu pantai di Jepang, namanya Odaiba Beach. Pantainya berpasir putih. Pantainya menyatu dengan area perkotaan. Di bawah ada informasi mengenai area pejalan kaki dan rekreasi tepi pantai perkotaan di tepi Pulau Teluk yang ramai di tanah reklamasi. Oh, jadi pantai ini adalah tanah reklamasi. Kita kembali tadi. Coba kita ke dataran rendah lainnya, yaitu ke danau ya. Kita ke Danau Biwa. Jadi kita jalan-jalan lagi ke Danau Biwa sebelum kita melihat informasi tentang flora dan fauna Jepang. Kita menuju ke Danau Biwa. Inilah tampakan Danau Biwa dalam foto 360 derajat. Kita pas berada di depan Danau Biwa. Danaunya jika kita perhatikan berkabut. Kita lihat sekelilingnya banyak orang Jepang yang menikmati keindahan danaunya. Oh, daerah ini juga adalah daerah tempat penduduk Jepang camp atau rekreasi atau liburan.
Perhatikan banyak warga Jepang yang liburan di Danau Biwa sambil mendirikan tenda. Sungguh menarik para pembelajar. Sekarang setelah kita menuju Gunung Fuji, menuju ke Gunung Akaishi, berada di Gunung Akaishi, terus berada di pantai Odaiba, terus berdiri langsung di depan Danau Biwa. Sekarang kita cek informasi apa tentang flora dan fauna Jepang. Ada apa tentang flora dan fauna Jepang? Berikut informasi tentang flora dan fauna Jepang. Atau kita diarahkan ke Taman Monyet Jikokudani. Kita baca informasinya dulu. Flora Jepang terdiri dari kumpulan besar spesies tumbuhan yang dapat ditemukan di Jepang, seperti sakura, katsura, momoji, dan azalea. Jepang memiliki keanekaragaman flora yang signifikan. Terdapat banyak spesies tumbuhan endemik di Jepang. Dari sekitar 5.600 spesies tumbuhan vaskular, hampir 40% diantaranya adalah tumbuhan endemik. Kekayaan hayati ini disebabkan oleh variasi yang signifikan dalam lintang dan ketinggian di seluruh negeri, keragaman kondisi iklim akibat muson, serta beberapa kejadian geohistoris yang berhubungan dengan daratan. Jenis fauna beragam seperti rusa, monyet salju, sima enago, dan untuk jenis flora yang khas adalah timun Jepang, wasabi, tanaman Jepang camellia japonica atau tsubaki, tanaman Jepang nadeshiko. 67% wilayah Jepang justru masih merupakan hutan. Flora yang dapat dijumpai yaitu pohon ek, bambu, maple, beech, dan polar, serta fauna yang dapat ditemukan yaitu babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Namun kini jumlahnya berkurang. Itu informasi yang kita dapat mengenai flora dan fauna Jepang. Jadi di sini kita lihat kita diarahkan ke lokasi Taman Monyet Jigokudani. Ini beberapa informasi tentang foto-foto flora dan fauna di Jepang. Ini bunga sakura. Ini beberapa faunanya. Coba kita berada di Taman Monyet Jigokudani. Mana? Nah, ini. Coba kita klik berada di lokasi Taman Monyet Jigokudani. Kita menuju ke sana. Kita langsung menuju ke taman atau berada di lokasi Taman Monyet Jigokudani. Seperti ini lokasinya, para pembelajar. Dipenuhi dengan salju. Jadi inilah Taman Monyet. Di sini kita bisa melihat langsung fauna Jepang. Hutan bersalju. Semuanya belum terbuka jelas. Rumah-rumah peristirahatan. Sungguh indah dan sangat menarik sekali. Selanjutnya kita ke menu keadaan penduduk. Jadi kita coba mencari informasi seperti apa keadaan penduduk Jepang. Baik para pembelajar, berikut adalah informasi mengenai keadaan penduduk Jepang.
Di sini ditampilkan mengenai aktivitas penduduk Jepang di wilayah perkotaan. Sungguh padat keadaan penduduk Jepang di wilayah perkotaan. Terus di bawah ada informasi Jepang, kita bacakan. Jepang terdiri dari 47 prefektur berdasarkan keadaan geografis dan sejarahnya. 47 prefektur ini dapat dikelompokkan menjadi 9 kawasan, yaitu Hokkaido, Tohoku, Kanto, Chubu, Kinki, Chogoku, Shikoku, Kyushu, dan Okinawa. Setiap kawasan ini mempunyai dialek dan adat istiadat sendiri serta budaya yang unik. Misalnya kawasan Kanto yang mencakup Tokyo dan kawasan Kansai mencakup Osaka amat kontras dalam segala hal, mulai dari cita rasa makanan hingga gaya seni pertunjukan tradisional, sehingga orang senang membanding-bandingkannya. Penduduk Jepang berjumlah 127 juta orang, menduduki tempat ke-9 di dunia dalam hal jumlah penduduk terbanyak di dunia. Karena jumlah penduduknya cukup banyak dibandingkan dengan luas daratannya, maka rata-rata kepadatan penduduk cukup tinggi, yaitu 342 orang per 1 km persegi. Angka ini jauh lebih besar daripada Amerika Serikat, hanya 29 orang per 1 km persegi, dan Prancis 107, dan kurang lebih sama dengan Belgia 333 orang per 1 km persegi. Untuk informasi selanjutnya, para pembelajar bisa dicek di link berikut ini, di link Explorer Jepang. Seperti itu informasi mengenai keadaan penduduk Jepang, para pembelajar. Selanjutnya kita jalan-jalan lagi ke tempat lainnya. Kita menuju ke Ganso Sukuri Minkaen. Ada apa di Ganso Sukuri Minkaen? Jadi para pembelajar, di Ganso Sukuri Minkaen ini adalah museum ruang terbuka mengenai museum rumah adat. Iya, rumah adat. Museum rumah adat. Museum terbuka di desa. Kita klik informasi selengkapnya. Oh, sangat indah. Jadi ini adalah museum rumah adat Jepang, museum di Ganso Sukuri Minkaen. Kita cek informasi di bawahnya. Museum ruang terbuka di desa Shirakawa, Jepang. Baik, kita langsung saja menuju ke Museum Rumah Adat Jepang. Baik para pembelajar, sekarang kita berada langsung di lokasi Ganso Sukuri Minkaen. Seperti ini tampakannya. Jadi di sini berjejer rumah adat Jepang. Kita bergerak maju ke depan. Di sini tampak beberapa rumah adat Jepang. Tempatnya sangat menarik, natural, dan sangat alami. Luar biasa. Selanjutnya, sebagai informasi tambahan, lokasi terakhir mungkin di video kali ini, kita pergi atau berkunjung ke Monumen Perdamaian Hiroshima. Monumen Perdamaian Hiroshima. Kita menuju ke informasi dulu. Monumen Perdamaian Hiroshima atau dikenal sebagai Genbaku Dome adalah bangunan monumen yang terletak di pusat kota Hiroshima. Ini
informasinya. Sebagaimana kita ketahui, Jepang pernah dibom atom oleh sekutu. 2 kota dibom atom, yakni Hiroshima dan Nagasaki. Selanjutnya, kita coba berada langsung di depan monumen. Jadi kita bergerak menuju ke monumennya. Kita menuju ke monumen perdamaian Hiroshima. Wow, bangunan tua, sisa bangunan tua yang terdampak bom atom. Seperti ini tampilannya. Lokasi sekitarnya sangatlah bersih, sangat bersih, sangat indah. Pepohonan tumbuh di mana-mana. Baik para pembelajar, luar biasa kali ini kita menjelajah Jepang. Ada beberapa lokasi yang kita kunjungi, ada beberapa hal yang kita pelajari. Jadi silahkan ikuti terus channel Guru ID X IPS Indi. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share video-videonya, serta beri komentar yang membuat kami lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten positif terkait pembelajaran, terkait pendidikan. Terima kasih banyak untuk mengikuti channel Guru IDX IPS Indi. Alhamdulillah nikmat Allah, alhamdulillah rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.